Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan memberi kesehatan bagi diri kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di sini menghadiri acara Hari Kesehatan Nasional. Ibu, bapak, serta rekan semuanya, kesehatan memang sangat penting bagi kita semua, terkecuali untuk kalangan muda maupun orang telah dewasa sekalipun. Sangatlah penting untuk menjaga kesehatannya. Sebelumnya, marilah kita meninjau dulu ke belakang tentang sejarah Hari Kesehatan Nasional ini. Ibu, bapak sekalian, pada sekitar tahun 1960-an, malaria merupakan salah satu penyakit rakyat yang berkembang dengan subur. Ratusan ribu jiwa mati akibat malaria. Berdasarkan penyelidikan dan pengalaman sebenarnya, penyakit malaria di Indonesia dapat dilenyapkan. Untuk itu, cara kerja harus dirubah dan diperbaharui. Maka pada September 1959 dibentuk Dinas Pembasmian Malaria DPM, yang kemudian pada Januari 1963 dirubah menjadi Komando Operasi Pembasmian Malaria atau KOPEM. Pembasmian malaria tersebut ditangani secara serius oleh pemerintah dengan dibantu oleh USAID dan WHO. Direncanakan bahwa pada tahun 1970 malaria hilang dari bumi Indonesia. Pada akhir tahun 1963, dalam rangka pembasmian malaria dengan racun serangga DDT, telah dijalankan penyemprotan rumah-rumah di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. 64,5 juta penduduk telah mendapatkan perlindungan dari kemungkinan serangan malaria. Usaha itu juga dilanjutkan dengan Nusa Surveillance yang berhasil menurunkan parasit indeks dengan cepat, yaitu 15% menjadi 2%. Pada itulah, tepat pada tanggal 12 November 1964, penyemprotan nyamuk malaria secara simbiolis dilakukan oleh Bung Karno, Presiden di Indonesia Kalasan, sekitar 90 km di sebelah timur kota Yogyakarta. Meskipun peristiwanya sendiri merupakan upacara simbiolis penyemprotan nyamuk, tetapi kegiatan tersebut harus dibarengi dengan kegiatan pendidikan, penyuluhan kepada masyarakat. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN, dengan setiap tahun terus-menerus diperingati sampai sekarang. Sejak itu, HKN dijadikan momentum untuk melakukan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Ibu, bapak, serta rekan sekalian, dengan demikian berkembangnya teknologi di era ini, kita harus lebih hati-hati menjaring segala sesuatu masuk ke sekitar lingkungan kita. Dengan semakin berkembangnya teknologi tersebut, jelas sangat berpengaruh dan erat sekali hubungannya dengan kesehatan kita semua. Sebagai salah satu contohnya, dalam hal berolahraga, orang-orang dewasa seolah melupakan olahraga. Itu disebabkan karena semakin sibuk dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Mereka, apalagi anak-anak muda sekarang, cenderung lebih memilih main game berjam-jam di depan komputer daripada berolahraga. Tidak sedikit pula kalangan muda menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif lainnya sebagai salah satu pelarian, tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampak antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program, di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya
lebih didominasi oleh para remaja dan anak-anak sekolah. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan pemakaian di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasi dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tapi mengingat sifat narkoba adiktif yang menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman terkuak. Untuk itu malaria kita memulainya dari sekarang dengan pola hidup sehat untuk kita sendiri dulu. Merupakan pola hidup memanglah tidak gampang, tetapi sehat itu lebih murah daripada sakit. Yang mungkin rekan-rekan ketahui, kalau biaya pengobatan dewasa ini tidaklah murah, sehingga pemerintah telah memberikan program bagi warga tidak mampu. Namun, sekali lagi saya tekankan, kalau sehat itu lebih baik dari segalanya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.